Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami. Di kesempatan kali ini kita mendatangi satu buah televisi 21 inci Panasonic. Gambar hanya di tengah-tengah saja ya teman-teman, mengecil dan bergelombang. Oke teman-teman, apa yang rusak langsung saja kita bongkar untuk televisinya. Oke teman-teman, setelah TV kita buka untuk bagian penutupnya, dan apa yang harus kita lakukan teman-teman jika kita menemukan TV dengan kerusakan seperti ini? Mudah sekali ya teman-teman, kita langsung saja fokus ke defleksi atau trafo yuknya. Jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, sering terjadi untuk TV-TV yang sudah usianya cukup lama ya, karena terjadinya korosi akibat lamanya pemakaian. Maka untuk gulungan trafo yuk ada yang putus, langsung saja kita bongkar di bagian trafo defleksi yuknya ini. Oke teman-teman, langsung saja kita lepas di bagian gulungan vertikalnya. Yang bermasalah ini adalah di bagian vertikalnya ya teman-teman. Dan untuk letak gulungan vertikalnya adalah di bagian luar dan letaknya di atas dan di bawah. Dan untuk bagian gulungan horizontalnya letaknya di sisi bagian dalamnya, dan untuk titik pin-pinnya di bagian depan itu adalah pin untuk vertikalnya, dan di bagian belakang adalah pin untuk horizontalnya. Dan nanti jika kita cari tidak ketemu untuk bagian luarnya, maka kita harus membongkar gulungannya. Setelah gulungan kita bongkar dan kita temukan, nanti kita akan sambung kembali. Oke teman-teman, kita tes ya. Ini dia untuk bagian atas, nampaknya tidak menyambung untuk bagian atas ya teman-teman. Dan ini dia bagian bawah menyambung. Dan untuk bagian gulungan vertikal yang atas dia tidak menyambung ya teman-teman. Berarti yang bermasalah di bagian atasnya ya teman-teman. Saatnya kita bongkar saja untuk gulungan yang bagian atas. Yang bagian bawah tidak ada masalah, kita abaikan saja. Kita lepas untuk gulungan yang bagian atas. Oke teman-teman, setelah kita lepas untuk bagian gulungan yang di atas, lalu kita udari untuk bagian kawat gulungannya, dan kita akan cari mana yang putus. Jika sudah ketemu, maka kita sambung saja langsung menggunakan solder, dan setelah itu nanti kita akan gulung kembali. Oke teman-teman, ini dia untuk yang putus sudah kita temukan, dan kita akan sambung kembali.
Lalu kita akan solder supaya lebih kencang untuk sambungannya. Oke teman-teman, setelah kita lakukan penyambungan di bagian yang putus, lalu kita solder, dan sebelum kita lakukan penggulungan kembali, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu menggunakan multitester untuk memastikan emang benar-benar sambungannya sudah bagus atau tidak ada yang lain yang putus. Kita tes menggunakan multitester di antara kedua ujung gulungan tersebut. Oke, menyambung ya teman-teman. Untuk gulungan ini sudah tidak ada masalah, tidak ada yang putus lagi. Dan saatnya kita akan gulung kembali. Sebelum kita gulung kembali, kita rapikan terlebih dahulu di bagian sambungan tersebut. Kita isolasi, kita beri isolasi supaya tidak ada kesotan atau menempel di antara gulungan yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita lakukan penggulungan ulang dengan cara melakukan 33 gulungan di bagian sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Lalu setelah selesai 33 gulungan, lalu kita pindah ke sisi sebelah kanan sebanyak 33 gulungan juga, dan selesai lalu kita pindah ke kiri lagi 33 gulungan, dan lalu kita pindah ke kanan lagi 33 gulungan sampai selesai, sampai kawat gulungannya habis. Oke teman-teman, saatnya kita lakukan penggulungan. Oke teman-teman, setelah kita lakukan penggulungan ulang dan sebelum kita pasang kembali di tempatnya, alangkah baiknya kita tes lagi ya teman-teman menggunakan multitester untuk memastikan lagi setelah kita gulung. Oke, mantap ya teman-teman, sudah sip, untuk gulungannya sudah menyambung dan kita akan pasang kembali.